that shit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Hidayatullah, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Ya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Online Consumer Review terhadap keputusan pembelian melalui marketplace Tokopedia. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja yuk check it out. Ya, yang pertama di sini ada latar belakang. Di sini saya memiliki 4 faktor mengapa saya mengambil judul penelitian ini ya. Yang pertama itu di era modern ini perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi sangat pesat ya. Dengan meningkatnya teknologi tersebut, konsumen selalu dimudahkan dalam segala hal, mulai dari berbelanja, memesan makanan, memesan kendaraan umum. Hanya dengan smartphone saja semakin meningkat penggunaan internet di Indonesia. Ya, maka mendorong semakin banyak pula pelaku bisnis yang merambah ke dunia bisnis online. Lalu yang kedua, saat ini konsumen Indonesia lebih tertarik dengan penggunaan media jual beli online. Dan hal ini tidak lepas dari kemudahan dan yang diberikan oleh situs jual beli online. Nah, salah satunya ini adalah dalam mencari informasi tentang produk. Nah, informasi ini dapat kita lihat dalam satu situs aplikasi online di mana adanya review atau tanggapan ya yang telah diberikan oleh konsumen lain yang telah membeli produk tersebut. Nah, review ini ada yang menjadi satu pemicu terjadinya penjualan tersebut. Nah, sebelum yang faktor ketiga itu, sebelum konsumen membeli produk pada situs berbelanja online tersebut, konsumen terbiasa mencari informasi yang biasa dicari melalui berbagai macam cara. Nah, salah satunya itu adalah dengan melihat informasi yang bisa diakses seperti review dari blog, dari YouTube, atau review dari influencer favoritnya ya, atau tulisan-tulisan yang diberikan oleh pemilik website tentang suatu produk yang mana disediakan kolom review pada aplikasi tersebut. Nah, lalu yang faktor keempat ini Tokopedia ya. Dari sisi Tokopedia ini, Tokopedia sebuah platform yang dirancang khusus ya untuk menyuguhkan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat dengan sistem pembayaran dan dukungan logistik yang kuat. Dan Tokopedia ini memiliki tujuan untuk terus berkembang menjadi e-commerce pilihan utama di Indonesia. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Tokopedia sudah menduduki posisi nomor 1 ya di e-commerce Indonesia dengan total pengunjung 129,1 juta ya. Ini pada traffic share-nya 32,04%. Lalu akses melalui mobile 62,7%, dan melalui desktop 37,3%, dengan rata-rata durasi kunjungan 6 menit 37 detik. Jadi Tokopedia sudah memiliki pengunjung sekitar 130 juta ya, hampir itu setiap bulannya. Ini data yang saya dapatkan melalui CNN Indonesia pada tahun 2021. Oke, kalau tadi sudah latar belakang, sekarang kita ke rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, di sini saya mendapatkan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana pengaruh online consumer review terhadap keputusan pembelian produk pada marketplace Tokopedia itu. Nah, di sini saya memiliki tujuan penelitian, dan tujuan penelitian itu untuk mengetahui pengaruh online consumer review terhadap keputusan pembelian produk pada marketplace Tokopedia itu. Ya, di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama itu untuk perusahaan. Di sini manfaatnya itu bisa memberikan saran, pemikiran, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan strategi pemasaran yang berkaitan dengan online consumer review. Lalu untuk penulis sendiri itu yang pertama sebagai sasaran
untuk menambah wawasan dan pengalaman serta mengamati secara langsung dunia e-commerce. Lalu yang kedua, sebagai wadah pengaplikasian ilmu yang telah didapatkan selama berada di perkuliahan dengan praktek sebenarnya yang berada di lapangan. Dan untuk manfaat akademisnya dapat memberikan wawasan di bidang pemasaran, khususnya tentang topik yang berkaitan dengan pengaruh online consumer review terhadap keputusan pembelian produk, khususnya pada marketplace Tokopedia. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2 ya. Ini tentang kajian pustaka dari penelitian terdahulu. Nah, di sini saya sudah mendapatkan yang pertama, yaitu dari Cucu Andita dan Sulis Triptono yang berjudul penelitiannya pengaruh online consumer review dan viral marketing terhadap keputusan pembelian dengan consumer trust sebagai intervening. Di sini dia menggunakan metode kuantitatif dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa online consumer review dan viral marketing berpengaruh signifikan terhadap consumer trust. Selanjutnya, online consumer review tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian, sedangkan viral marketing dan consumer trust berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu yang kedua, penelitian dari Fitriani Latif dan Nirwana. Penelitiannya berjudul pengaruh online customer review dan customer rating terhadap keputusan pembelian produk kosmetik di Sosiola. Di sini mereka menggunakan pendekatan penelitian asosiatif dan hasil penelitiannya membuktikan bahwa secara parsial terbukti jika customer review dan customer rating berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk kosmetik di Sosiolia. Dan penelitian ini juga membuktikan secara simultan sikap online customer review dan customer rating keputusan pembelian produk kosmetik di Sosiolia. Dan penelitian yang ketiga dari Mita Febriana dan Edi Yulianto yang berjudul pengaruh online consumer review oleh beauty vlogger terhadap keputusan pembelian. Sini menggunakan metode kuantitatif dan hasilnya menunjukkan satu, bahwa adanya pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari variabel attractiveness, trustworthiness, dan expertise terhadap keputusan pembelian Purbasari Matte Lipstick. Lalu yang kedua, adanya pengaruh signifikan secara parsial dari variabel attractiveness, truthworthiness, dan expertise terhadap keputusan pembelian Purbasari Matte Lipstick. Dan yang ketiga, variabel memiliki pengaruh dominan terhadap variabel keputusan pembelian Purbasari Matte Lipstick adalah variabel attractiveness. Dan di sini penelitian yang keempat ya, dari Altaf Revi yang berjudul pengaruh country of origin dan online consumer review terhadap trust dan keputusan pembelian dengan metode kuantitatif, dan hasilnya menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel country origin terhadap variabel trust, dan adanya pengaruh signifikan dari variabel online consumer review terhadap variabel trust, dan adanya pengaruh dan yang signifikan dari variabel country of origin terhadap variabel keputusan pembelian. Dan keempat, adanya pengaruh signifikan dari variabel online consumer review terhadap variabel keputusan pembelian. Dan yang terakhir, adanya pengaruh signifikan dari variabel trust terhadap variabel keputusan pembelian. Lalu penelitian kelima dari Pratiwi Arbaini yang berjudul pengaruh consumer online rating dan review terhadap keputusan pembelian pada pengguna marketplace Tokopedia. Di sini dia menggunakan kuantitatif dan hasilnya menunjukkan bahwa variabel rating dan review memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, dan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penjual untuk dapat meningkatkan kualitas produk agar mendapat rating dan review yang positif dari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Dan yang keenam, di sini ada Muhammad Fikri dengan judul pengaruh country of origin dan online consumer review terhadap keputusan pembelian sepatu World Division. Di sini menggunakan penelitian kuantitatif dan hasilnya country of origin dan online consumer review berpengaruh terhadap keputusan pembelian di World Division dengan persentase sebesar 67,1% dan sisanya 32,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil tersebut dapat diartikan dengan semakin baik country of origin dan online consumer review yang memiliki World Division
maka akan semakin baik juga keputusan pembelian konsumen di World Division. Lalu yang ketujuh di sini ada penelitian dari Mia Adisti yang berjudul Pengaruh Label Halal, Citra Merek, dan Online Consumer Review terhadap keputusan pembelian kosmetik Wardah dengan metode kuantitatif, dan hasilnya ini label halal dan citra merek masing-masing berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan Online Consumer Review tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian kosmetik Wardah. Dan yang ke-8 di sini ada penelitian ASRI yang berjudul Pengaruh Online Customer Review dan Online Customer Rating terhadap keputusan pembelian melalui marketplace Shopee. Di sini menggunakan penelitian kuantitatif, dan hasilnya ini menunjukkan bahwa Online Customer Review dan Online Customer Rating sangat berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian di Shopee. Dan Online Customer Review dan Online Customer Rating menunjukkan 0,452. Hubungan kedua variabel ini dengan keputusan pembelian memiliki hubungan yang cukup. Dan yang 9 dari Nur Laili yang berjudul Pengaruh Viral Marketing, Online Customer Review, dan Harga terhadap keputusan pembelian di Shopee Surabaya. Di sini menggunakan metode kuantitatif, dan hasilnya pun juga menunjukkan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Secara simultan, viral marketing, Online Consumer Review, dan harga berpengaruhnya positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Shopee di Surabaya. Dan terakhir penelitian dari Rizka Sari yang berjudul Pengaruh Harga dan Online Customer Review terhadap keputusan pembelian case handphone pada marketplace Shopee. Di sini dia menggunakan kuantitatif, dan hasilnya menunjukkan bahwa harga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian, dan Online Consumer Review berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian, dan secara simultan harga dan Online Customer Review berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian case handphone pada marketplace Shopee. Di sini dia menggunakan studi pada mahasiswa di Surabaya. Ya, kalau tadi kita sudah bahas kajian literatur dari penelitian terdahulu, sekarang kita masuk ke konsep. Di sini konsep yang pertama yaitu komunikasi bisnis. Ya, komunikasi bisnis di sini saya bisa bilang merupakan salah satu aspek komunikasi yang terfokus pada keefektifan penyampaian pesan ya. Jadi suatu transaksi bisnis akan terjadi apabila di dalamnya terjadi komunikasi yang efektif. Dan komunikasi bisnis ini mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun komunikasi non verbal. Ya, di sini pengaruh dari komunikasi yang baik dan tertata, maka tujuan organisasi akan lebih mudah dicapai. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa komunikasi bisnis ini merupakan pertukaran pendapat, gagasan, informasi, instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau interpersonal melalui simbol-simbol atau sinyal tertentu dalam lingkup dunia bisnis. Dan lalu di sini ada e-commerce ya. E-commerce di sini merupakan suatu proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksinya. Nah, lalu di sini ada e-commerce ya. E-commerce di sini merupakan gambaran dari usaha-usaha perusahaan untuk menginformasikan, berkomunikasi, mempromosikan, dan menjual produk dan jasanya lewat internet. Itu merupakan pendapat dari Kotler. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa e-commerce ini merupakan proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Dan e-commerce ini pada umumnya dapat diklasifikasikan berdasarkan transaksinya. Dan tipe-tipe e-commerce ini dapat digambarkan diantaranya itu bisa business to business, business to customer, atau consumer to consumer, atau consumer to business, dan bisa non business e-commerce, dan bisa juga intra business. Lalu selanjutnya saya menjelaskan tentang marketplace. Ya, marketplace di sini merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk bertukar barang dan jasa dengan uang atau dengan barang dan jasa lain secara nyata. Jadi di e-marketplace ya,
kalau misalnya bilang itu e-marketplace ini kan istilahnya dari Tokopedia-nya. Marketplace ini merupakan wadah komunitas bisnis interaktif secara elektronik ya, yang menyediakan pasar di mana perusahaan dapat ambil andil ya, bisnis to bisnis, e-commerce dan atau kegiatan e-bisnis lainnya. Dan di sini e-marketplace ini merupakan bagian dari e-commerce ya, masih berhubungan. Jadi inti penawaran dari e-marketplace adalah mempertemukan pembeli dan penjual sesuai dengan kebutuhan dan menawarkan efisiensi dalam bertransaksi. Lalu di sini ada electronic word of mouth. Nah, jadi penggunaan internet dan jejaring sosial ini merupakan hal penting, di mana saat ini word of mouth tidak hanya dilakukan perorangan, namun bisa dalam bentuk apa saja, termasuk di dalam internet yang disebut dengan electronic word of mouth. Nah, efektivitasnya dibandingkan secara langsung, electronic word of mouth ini lebih efektif ya, dikarenakan aksesibilitas yang lebih besar dan jangkauan yang lebih tinggi. Dan bisa saya definisikan electronic word of mouth ini sebagai saran pernyataan ya, pernyataan negatif atau positif yang dibuat oleh konsumen aktual, potensial atau konsumen terdahulu mengenai produk atau perusahaan yang tersedia bagi orang-orang ataupun institusi melalui media internet. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan variabel ya dari penelitian yang saya ambil, yaitu yang pertama ya variabel X, mengenai online consumer review. Yang di sini bisa kita lihat ada kutipan dari Park and Lee, yaitu mereka menyatakan online consumer review ini sebagai ulasan positif dan negatif dari produk yang telah terjual pada online shopping mall. Nah, di sini juga ditambahkan oleh Mudambi dan Scruff mengatakan bahwa definisi yang lain yaitu evaluasi informasi dari barang dan jasa yang telah dilekatkan pada third party sites dan retailer yang diciptakan oleh konsumen itu sendiri. Nah, atau bisa dibilang online customer review ini dikategorikan sebagai salah satu bentuk electronic word of mouth tadi ya. Nah, jadi dalam kenyataannya itu terdapat berbagai macam electronic word of mouth yang dibuat oleh pengguna. Dapat berupa cerita singkat mengenai pengalaman konsumen, peringkat antara elemen-elemen produk, bisa gambar, teks, ataupun video, dan sebagainya. Nah, online customer review ini cara kerjanya mirip sama word of mouth biasa, tetapi memiliki dua perbedaan nih di antara online customer review sama word of mouth. Nah, yang pertama ini pengaruh dari word of mouth ini terbatas antara jaringan sosial lokal, dan dampak dari online consumer review ini dapat mencapai lebih jauh daripada komunitas lokal karena konsumen dari seluruh penjuru dunia dapat mengakses online consumer review melalui internet. Dan online consumer review ini akan lebih tepat bila dikaitkan dengan electronic word of mouth. Kedua, word of mouth yang tradisional bukanlah variabel keputusan dari penjual. Nah, sedangkan online consumer review dapat diputuskan oleh penjual kapan dan apakah penjual akan menyediakan kepada konsumen di website mereka. Penjual pada Tokopedia ya dapat menyediakan pilihan kepada konsumen untuk memberikan ulasan mereka mengenai produknya. Nah, lalu variabel yang kedua atau variabel Y-nya yaitu mengenai keputusan pembelian. Di sini menurut Schiffman dan Kanuk yang menjelaskan bahwa keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan yang ada, yang berarti bahwa syarat seorang dapat membuat keputusan harusnya tersedia beberapa alternatif pilihan. Nah, pembelian ini bisa saya simpulkan merupakan salah satu bentuk perilaku konsumen dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk. Nah, konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli atau memakai suatu produk akan melalui proses di mana proses tersebut merupakan gambaran dari bagaimana konsumen menganalisis
berbagai macam masukan untuk mengambil keputusan dalam melakukan pembelian. Oke, selanjutnya itu model penelitian. Di sini bisa kita lihat model penelitian melalui bagian yang sudah saya buat. Dari variabel X yaitu online consumer review mempengaruhi variabel Y yaitu keputusan pembelian. Nah, yang terakhir yaitu ada hipotesis. Nah, hipotesis ini berdasarkan dari latar belakang, tujuan, kajian literatur, dan konsep yang telah kita bahas tadi. Terdapat dua hipotesis yang kemungkinan terjadi, yaitu ada HA atau hipotesis alternatif, yaitu bisa terdapat pengaruh online consumer review pada marketplace Tokopedia terhadap keputusan pembelian konsumen. Dan bisa juga adanya hipotesis nihil, yaitu tidak terdapat pengaruh online consumer review pada marketplace Tokopedia terhadap keputusan pembelian konsumen. Seperti itu. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan ke pembahasan bab 3 nih teman-teman, mengenai metodologi. Nah, tunggu apa lagi, kita langsung saja. Oke, yang pertama yaitu paradigma. Nah, paradigma yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu paradigma interpretatif nih teman-teman. Nah, paradigma interpretatif ini berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang atau organisasi yang diteliti. Nah, secara umum, pendekatan interpretatif ini merupakan sebuah sistem sosial yang memakai perilaku secara detail langsung mengobservasinya. Menurut Newman 1997. Nah, interpretatif ini melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus nih teman-teman sebagai esensi dalam memahami makna sosial. Karena interpretatif ini melihat fakta sebagai hal yang cair dan tidak kaku serta melekat pada sistem makna. Perilaku dan pernyataan dapat memiliki makna yang banyak dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara. Nah, lalu yang kedua itu pendekatan penelitian. Nah, pendekatan yang saya gunakan pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, karena penjelasan kuantitatif ini merupakan pendekatan yang data penelitiannya berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik menurut Sugiono. Nah, data yang diperoleh ini dalam penelitian ini berupa angka-angka dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data dari responden dan melakukan analisis data untuk memperoleh kesimpulan yang menyebabkan pendekatan kuantitatif dipilih dalam penelitian kali ini. Nah, penelitian kali ini juga dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel yang dihipotesiskan atau dapat diklarifikasikan sebagai penelitian explanatory research. Oke, selanjutnya metode penelitian. Nah, metode penelitian ini merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Nah, ini menurut Priyono 2016. Lalu, menurut penjelasan itu bisa kita simpulkan bahwa metode penelitian ini merupakan suatu teknik ya atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data. Nah, data yang dikumpulkan ini berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan. Oke, selanjutnya itu mengenai populasi, sampel, dan teknik pengumpulan datanya. Nah, di sini bisa kita lihat populasi yang saya gunakan dalam penelitian ini itu seluruh konsumen yang pernah melakukan kegiatan pembelian produk secara online pada marketplace Tokopedia Indonesia. Nah, lalu sampel yang saya ambil ini jumlah sampelnya itu didapat dan ditentukan dengan perhitungan seperti ini, 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 100 responden. Dan lalu teknik pengumpulan datanya ini saya sudah memberikan kriteria untuk
responden yang akan saya pilih nantinya. Yang pertama itu usia responden dalam penelitian ini minimal 18 tahun ya. Lalu yang kedua, responden yang benar-benar pernah melakukan transaksi secara online pada marketplace Tokopedia. Nah, lalu yang ketiga, responden yang telah melakukan transaksi secara online di marketplace Tokopedia minimal atau serendah-rendahnya itu 1 kali. Oke, lalu metode pengumpulan datanya saya menggunakan 3 metode. Yang pertama, observasi. Ya, observasi ini bisa kita tahu merupakan tahap awal yang dilakukan dalam proses penelitian, yaitu melalui pergantian secara langsung untuk pengumpulan data yang mendukung proses penelitian, sehingga dapat diketahui fakta yang ada pada objek penelitian tersebut. Lalu yang kedua, kuesioner. Nah, alasan peneliti menggunakan kuesioner ini untuk memudahkan penyebaran kuesioner dan dapat menghemat waktu ya dan biaya ketika melakukan proses pengumpulan serta pengolahan data. Lalu yang ketiga, studi kepustakaan. Nah, studi kepustakaan ini yaitu usaha untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan teori-teori dan gambaran umum mengenai masalah variabel yang diteliti dengan cara mempelajari literatur atau referensi yang berasal dari buku, jurnal, dan penelitian-penelitian yang terdahulu. Nah, lalu metode pengukuran datanya ini ada validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sih validitas data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner tadi. Nah, uji validitas ini sebagai alat ukur juga dalam penelitian ini karena menggunakan korelasi produk momen personal, yaitu dengan cara mengkorelasikan tiap pertanyaan dengan skor total, kemudian hasil korelasi tersebut dibandingkan dengan angka kritis taraf signifikan sebesar 5% dengan menggunakan rumus. Lalu yang uji reliabilitasnya ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen yang digunakan dapat memberikan hasil yang sama jika dilakukan kepada objek yang sama. Nah, suatu pengukuran dikatakan baik apabila sepanjang pengukuran tersebut memberikan hasil yang konsisten, dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus perhitungan Cronbach-Alpha. Oke, selanjutnya itu keterbatasan dan kelemahan penelitian ini ada kemungkinan 3 faktor yang kemungkinan bisa terjadi. Yang pertama, target jumlah responden yang hanya 100 orang itu tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Lalu yang kedua, objek penelitian hanya difokuskan pada marketplace Tokopedia yang mana hanya di satu dari banyak marketplace lain juga banyak terdapat aktivitas jual beli seperti di Shopee, Bukalapak, dan Lazada dan lain-lain. Lalu yang ketiga, dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan oleh responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya. Nah, hal ini bisa terjadi ya karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan, dan pemahaman yang berbeda tiap responden. Dan juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya. Oke, yang terakhir di sini ada tabel dari operational concept ya. Dari sini kita bisa lihat konsep besarnya yaitu dari komunikasi bisnis ya. Lalu variabel pertamanya atau variabel X-nya yaitu online consumer review, di mana di sini memiliki 5 dimensi utama, yaitu yang pertama perceived usefulness, yang kedua source credibility, yang ketiga argument quality, yang keempat valence, dan yang terakhir volume of review. Dan di sini semuanya masing-masing mempunyai turunan indikatornya. Dan di sini semuanya bisa dilihat menggunakan skala Likert ya. Lalu yang variabel keduanya yaitu atau variabel Y, yaitu tentang keputusan pembelian. Dan di sini juga keputusan pembelian memiliki 5 dimensi utama. Yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan, yang kedua pencarian informasi, lalu yang ketiga evaluasi alternatif, lalu keempat keputusan pembelian, dan terakhir perilaku setelah pembelian. Dan mana sini masing-masing punya
dua indikator turunan ya, dan skala yang digunakan pada setiap instrumen menggunakan skala Likert. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan berikutnya, yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Oke, langsung saja kita cekidot. Oke, yang pertama di sini adalah gambaran umum perusahaan. Ya, di sini saya mengambil PT Tokopedia karena PT Tokopedia ini merupakan online marketplace yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia membuka dan mengelola toko online mereka secara mudah dan bebas biaya, sekaligus memberikan pengalaman jual beli online aman dan nyaman. Dan juga Tokopedia adalah salah satu perusahaan internet terbesar yang mulai tumbuh tercepat di Indonesia dengan visi membangun Indonesia yang lebih baik melalui internet. Nah, perusahaan rintisan startup jual beli online ini memiliki kantor yang berpusat di Jakarta dan situs yang terdaftar dengan nama tokopedia.com. Nah, itulah gambaran umum dari Tokopedia. Oke, berikutnya mengenai karakteristik responden. Ya, responden dalam penelitian ini menggunakan konsumen yang pernah membeli setidaknya sekali dalam Tokopedia. Karena jumlah populasinya yang tidak diketahui dan peneliti mempunyai keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti menentukan jumlah sampel sebanyak 100 sampel saja dari responden. Nah, berdasarkan data 100 responden tersebut melalui penyebaran kuesioner, maka diperoleh data singkat responden yang terdiri dari usia dan uang saku per bulannya dari responden. Nah, sebagai berikut bisa dilihat tabelnya. Dari tabel karakteristik usia responden, di sini bisa kita lihat jumlah responden yang berusia kurang dari 18 tahun sebanyak 3%, lalu responden yang berusia 18 hingga 25 tahun sebanyak 80%, dan responden yang berusia 26 ke atas itu sebanyak 17%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak menggunakan Tokopedia berusia dengan rentang 18 hingga 25 tahun. Lalu di sampingnya ada karakteristik uang saku responden. Di sini bisa kita lihat bahwa uang saku per bulan yang kurang dari 500.000 sebanyak 19%. Lalu yang memiliki uang dengan rentang 500.000 hingga 1 juta sebanyak 47%, dan sedangkan uang saku per bulannya yang lebih dari 1 juta itu ada 34%. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata uang saku per bulan yang paling banyak yaitu dengan kisaran 500.000 hingga 1 juta rupiah. Oke, masuk ke analisis data. Di sini saya akan menggunakan uji validitas. Jadi sebelumnya uji validitas itu digunakan untuk mengukur sah atau validnya setidaknya suatu kuesioner. Nah, di dalam uji validitas penelitian ini menggunakan teknik pengujian korelasi bivariate Pearson, dan pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikan 0,05 dengan kriteria pengujian jika R hitung lebih besar dari R table dengan signifikan 0,05 maka dinyatakan valid, dan jika R hitung kurang dari R table dengan signifikan 0,05 maka dinyatakan tidak valid. Baik, di sini bisa kita lihat tabelnya. Dalam uji validitas online consumer review, variabel X-nya dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang didapatkan nilai R-table besar 0,195. Berikut bisa kita lihat semuanya valid karena R hitungnya lebih besar daripada R table-nya. Ya, dari 12 pernyataan ke-12-nya valid. Lalu di
uji validitas keputusan pembelian atau variabel Y-nya dengan jumlah sampel yang sama sebanyak 100 orang dan didapatkan airtable sebesar 0,195. Dan sini tabelnya bisa kita lihat dari 10 pernyataan semuanya valid karena di atas R hitungnya lebih besar lebih daripada airtable. Lalu ada uji reliabilitas. Ya, uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Nah, uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan dengan kriteria jika nilai Cronbach alpha lebih besar 0,60 maka reliable. Nah, berikut bisa kita lihat nilai Cronbach alpha-nya ini lebih besar ya dari 0,6. Jadi di sini bisa kita nyatakan kedua variabel tersebut reliable. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya dari berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan, maka bisa dikatakan bahwasanya hasil pengujian validitas dan reliabilitas atas pengaruh variabel online consumer review terhadap keputusan pembelian pada marketplace Tokopedia menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Online consumer review menjadi salah satu dasar pertimbangan keputusan pembelian yang dilakukan oleh responden ketika berbelanja online di Tokopedia. Ketika ulasan pada suatu produk dinyatakan dengan ulasan positif, maka mayoritas responden tidak merasa ragu untuk membeli produk tersebut. Dan hal ini berbeda ketika terdapat ulasan negatif yang terdapat pada suatu produk. Maka mayoritas responden akan mengurungkan niat membeli produk yang memiliki ulasan yang negatif tersebut dan mencari alternatif produk sejenis yang memiliki ulasan yang positif. Dan hal ini membuktikan bahwa online consumer review dapat mempengaruhi konsumen melakukan keputusan pembelian pada marketplace Tokopedia. Oke, mungkin itu saja, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.